Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatun Komaria, NIM PO 7120320030 dari kelas tingkat 2A semester 3. Saya di sini akan menjelaskan asuhan keperawatan anak tipoid. Sini definisi demam tipoid merupakan kuman yang disebabkan oleh infeksi kuman Salmonella typhi. Salmonella typhi mampu hidup dalam tubuh manusia karena manusia sebagai natural survivor. Manusia yang terinfeksi oleh Salmonella typhi ini mampu mengeluarkan melalui urin dan tinja dalam jangka yang tervariasi. Penyakit ini sangat erat dan sanitasi lingkungan, seperti sumber air yang bersih, higien makanan dan minuman, lingkungan yang kumuh, serta kehidupan masyarakat yang kurang mendukung hidup sehat. Etiologi demam tipoid disebabkan oleh Salmonella typhi, parasit B, dan parasit C. Salmonella typhi merupakan basil garam negatif, berflagel, dan tidak spora. Anaerob fakultatif, masuk ke dalam keluarga Anaerobacteria. Panjang 1-3 dan lebar 0,5-0,7 Tanda dan gejala. Minggu pertama, muncul tanda infeksi akut seperti demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, anoreksia, mual, muntah, abstipasi atau diare. Perasaan tidak nyaman di perut, demam yang terjadi berpola seperti anak tangga, dengan suhu semakin tinggi dari hari ke hari. Patofisiologi, bakteri Salmonella typhi masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan air yang tercemar. Sebagian kuman dihancurkan oleh asam lambung, dan sebagian masuk ke usus halus. Ini pathway-nya. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan darah, varicose, anemia jaringan, trombositopenia. 2. Uji Widal, deteksi liter terdapat Salmonella parasit, yakni agglutinin O. Pembentukan agglutinin dimulai dari terjadi pada awal minggu pertama demam, puncak pada minggu keempat, dan tepat tinggi dalam beberapa minggu dengan peningkatan agglutinin O terlebih dahulu dengan diikuti agglutinin H. Penata laksanaan. 1. Medis. 2. Antibiotik, chloramphenicol, amoxicillin, cotrimoxazole, ceftriaxone, cefixime, dan antiseptik yaitu paracetamol. 2. Keperawatan. A. Observasi kesehatan. Pasien harus tirah baring absolut sampai 7 hari, bebas demam kurang dari 14 hari. Hal ini untuk mencegah terjadinya komplikasi perforasi usus. Mobilisasi terhadap bila tidak panas sesuai dengan pulihnya kekuatan pasien. Pasien dengan kesadaran yang menurun, pasien tubuhnya harus diubah pada waktu tertentu untuk menghindari komplikasi pneumonia dan dekubit. E. Defekasi dan buang air kecil perlu diperhatikan karena kadang-kadang terjadi komplikasi diare. Saya akan menjelaskan pathway-nya, yaitu bakteri Salmonella typhi jamur berasal dari makanan dan minuman dan berkembang biak, yaitu dengan dimusnahkan asam lambung, lalu mati. Perkembangbiakan di usus imunitas, lalu imunoglobulin kurang, menembus sel epitel, dan berkembang biak di lamina propria, lalu ditelan makrofag sel fagosit, plagueosphaeri, dan kelenjar getah bening mesenterica, sirkulasi darah, bakterika asymptomatik, lalu organ hati dan limpa, lalu berkembang biak di luar sel ke kantung empedu lumes usus dan menjadi feses. Melalui usus, Salmonella dalam makrofag beraktivitas hiperaktif melepas sinoktin, lalu bereaksi inflamasi. Muncul keperawatan yaitu hipertermi dan resiko infeksi. Lalu dari perkembangan biak dari luar sel,
menjadi splenomegali dan hepatomegali. Muncul diagnosa kooperatifnya yaitu nyeri akut. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu pengkajiannya. Yaitu pertama, data pasien meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat, pendidikan, pekerjaan, agama, suku, bangsa, tempat, dan tanggal lahir. Dua, data riwayat kesehatan. Pertama yaitu riwayat kesehatan sekarang, yaitu warna kulit pucat, lemah, gelisah, kelelahan, berat badan menurun, haus, kurang fokus, diare, tinggi badan tidak bertambah. Dua, riwayat kesehatan dahulu. Mengkaji penyakit pasien terdahulu. 3. Riwayat kesehatan keluarga. Menyesuaikan apa keluarga pasien memiliki penyakit yang sama. C. Keluhan utama yaitu warna kulit pucat, lemah, kelelahan, gelisah, berat badan menurun, haus, kurang fokus, diare, tinggi badan tidak bertambah. Pemeriksaan fisik yaitu TTV, status gizi, kardiovaskuler, abdomen, eliminasi, mata, telinga, dan kulit. Analisa data adalah pemeriksaan yang mengkategorikan informasi untuk mendapatkan sebuah kesimpulan tentang kebutuhan pasien. Ada dua tipe, yaitu data subjektif, klien mengatakan diare, BB menurun dan tidak bertambah tinggi, kurang fokus, serta haus. Data objektif, klien tampak lemah, pucat, lelah, dan gelisah. Diagnosa keperawatan adalah keputusan klinis mengenai seseorang, keluarga, atau masyarakat sebagai akibat dan masalah kesehatan atau proses kehidupan yang aktual atau potensial. Yaitu diagnosa yang diambil, 1. Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, misinfeksi, kanker. 2. Nyeri akut. Lalu perencanaan, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, SLKI, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, termogurasi kriteria hasil, 1. Suhu tubuh menurun, 2. Nadi dan respirasi membaik, psikinya, manajemen hipertermia, observasi, 1. Identifikasi penyebab hipertermia, 2. Monitor suhu tubuh, 3. Monitor haluan urin. Terapeutiknya, sediakan lingkungan yang dingin, longgar, atau lepaskan pakaian edukasi. 1. Anjurkan tirah baring, kolaborasi, pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. 2. Nyeri akut, berhubungan dengan pencederaan fisiologis, misinflamasi, iskemia, neoplasma, SLKI-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, tingkat nyeri kriteria hasil, yaitu kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, keluhan nyeri menurun, gelisah menurun, aneroksi menurun. Psikinya, manajemen nyeri, observasi, identifikasi skala nyeri, terapeutik, fasilitas tidur dan istirahatkan. Lalu edukasinya, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Kolaborasi, yaitu pemberian analgetik jika perlu. Itulah penjelasan askep tipoid dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.